Limit TV, limitless, redefining football. Hey, saya Mas Dokter. Kali ini kita membahas tentang, jadi ada karakter dari pelatih timnas terbaru kita, ada Patrick Kluivert dan Alex Pastoor dan Danny Lanzat. Nah, kita mau mengulik nih, kira-kira bagaimana karakter mereka, apakah akan padu dengan para pemain timnas kita, dan bagaimana mereka akan menghadapi tekanan supporter ya. Ini mulai dari Patrick Kluivert. Jadi Kluivert itu menurut Sergio Van Dijk, dia adalah orang yang sabar dan orang yang tidak arogan. Dia adalah pemain Persib ya dulu ya, Sergio Van Dijk, dan pernah satu tim kalau nggak salah di Australia, di Brisbane Roar. Itu katanya dia tidak bukan orang yang arogan. Jadi nanti dia berkomunikasi dengan siapapun bisa ya, dan dia tidak membawa nama besar dia ya. Yang walaupun dia dulu adalah mantan legenda, masih legenda dari Barcelona dan tim besar di dunia dan juga Ajax Amsterdam. Nah, yang kedua ada dapat informasi dari Twitter juga, ada anaknya, katanya Justin, bukan coach Justin ya, bukan Justin Hubner, tapi Justin Kluivert. Dia menjelaskan kalau katanya ayahandanya itu orangnya itu sabar, disiplin, tapi kalau waktu marah itu parah banget. Jadi saya dapat informasi dari Twitter, dari X. Karena kalau sekalinya marah banget, dan kalian tahu marahnya orang yang kayak Patrick Kluivert itu mengerikan, pasti ya. Karena dia adalah orang yang sabar. Bayangin aja dibully sampai bukan dibully ya, kayak dibully juga sih, dibully terus dikata-katain, padahal dia belum jadi pelatih, itu dia masih sabar. Jangan sampai dihadapin sama mata najwa, dia sampai masih sabar. Nah, tapi ini orang ini kalau sekali marah nanti mengerikan. Makanya nanti pemain kita itu kalau misalkan dia orangnya sabar, tapi kalau sampai ada masalah nanti pertandingan 2 itu marahnya pasti mengerikan gitu. Makanya ini harus warning buat para pemain timnas kita, dan suatu hal yang baik bagi timnas kita tentunya. Yang kedua, Alex Pastoor. Kalian tahu ada 2 hal yang menurut saya menarik dari nama Alex Pastoor. Yang pertama, dia adalah pelatih yang cerdas. Bahkan belum apa-apa udah disebut El Profesor. Kan ada Tom Haye, dia bosnya Tom Haye, jadi profesor dan profesor. Ini mungkin kalau sekarang kalau dulu Tom Haye profesor, sekarang jadi asisten profesor mungkin, gitu kan? Atau rektor kepala mungkin ya kalau sekarang Tom Haye. Dan sekarang profesornya ke Alex Pastoor itu. Dia bisa membawa tim Gurem sampai ke Eredivisie kalau nggak salah Almere City. Dan kalian tahu Alex Pastoor itu, dia adalah pelatih yang menurut saya punya pengertian ke mungkin secara apa yang harus dia lakukan sebelum dia masuk ke timnas bermain menjadi pelatih. Dia terlebih dahulu yang dia lakukan adalah, pertama, dia membaca buku Atlas Fun Indonesia. Jadi mempelajari dulu bagaimana Indonesia itu. Dia belajar itu dulu dari buku, dan itu di foto. Jadi memang status. Dan yang kedua, dia juga update status kalau dia menganalisis pertandingan Indonesia dan Arab Saudi. Dia udah kerja. Satu sisi itu adalah dia menunjukkan kalau dia punya ketertarikan yang tinggi, tanggung jawab yang tinggi, dan kecerdasan yang tinggi. Tapi di sisi lain dia juga seorang yang tahu image. Dia udah tahu kalau mungkin di-image-kan orang yang pintar, akhirnya dia belajar. Dan dia kita kenal sebagai seorang analis dan juga podcaster. Sekarang bayangin aja, misalkan kayak Deddy Sumargo misalkan ya, dia podcaster dan dia adalah pemain basket dulunya. Ketika dia ngelatih, minimal kan dia ada gambaran dan dia juga suka podcast. Bedanya seperti itu. Dan dia dan podcastnya itu yang diundang nggak tanggung-tanggung. Kayak siapa itu? Pelatih besar di Belanda sono itu, yang kalian lihat mukanya pasti tahu dia. Nggak tanggung-tanggung, yang diajak tuh kayak Ronald Koeman, dia datang seperti itu. Jadi memang ini orang memang pintar dan dia bisa mengelola istilahnya. Mungkin dia yang pengelolaan medianya paling bagus di antara ketiganya. Kalau Danny Lanzat itu jelas dia adalah orang yang tegas. Kalau Galang nggak tahu ya, tapi memang dia pernah komentar dengan tegas tentang Maluku seperti itu. Dan saya kira
Ini sebenarnya momentum kalau misalkan dia bisa berbuat banyak untuk Indonesia, itu akan menjadi hal titik balik dari karirnya dan untuk Indonesia nantinya. Jadi saya kira ketiga pelatih ini dia punya keunikan masing-masing, dan perlu kita tunggu apakah hasilnya adalah positif atau kita masih belum saatnya untuk merengkuh lolos kualifikasi Piala Dunia. Saya kira itu saja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.